Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gunawan dengan NIM 23010120130081. Saya dari kelompok 6 kelas Ilmu Pemulihan Ternak C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data dummy mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang telah saya hitung sebelumnya. Baik, untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai heritabilitas. Untuk definisi heritabilitas merupakan sesuatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keragaman genetik terhadap keragaman fenotip. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sari et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan suatu proporsi dari ragam genetik terhadap ragam fenotip. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya peroleh, nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 untuk sapi Madura yaitu sebesar 0,019876. Hasil tersebut berarti menandakan bahwa nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori rentang yang rendah. Sedangkan untuk nilai heritabilitas pada bobot sapi 1 untuk ternak sapi Madura yang diperoleh yaitu sebesar 0,448289. Hasil tersebut berarti menandakan bahwa nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori rentang yang tinggi. Untuk heritabilitas sendiri memiliki rentang nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dengan nilai heritabilitas dikategorikan rendah apabila memiliki nilai 0 sampai dengan 0,15. Kemudian dikategorikan sedang apabila heritabilitas memiliki nilai 0,15 sampai 0,30. Untuk kategori tinggi apabila nilai heritabilitas lebih dari 0,30. Kemudian faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai heritabilitas antara lain adalah keragaman jenis dan bangsa ternak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tribudi et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kinerja suatu ternak tidak mempengaruhi nilai heritabilitas. Akan tetapi nilai heritabilitas dipengaruhi oleh keragaman populasi ternak tersebut. Untuk yang kedua yaitu korelasi genetik. Definisi korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan suatu keeratan secara genetik antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mahmud dan Tribudi tahun 2020 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan suatu nilai yang menentukan keeratan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya secara genetik. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, diperoleh hasil nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 pada sapi Madura yaitu sebesar 0,840288. Hasil tersebut berarti menandakan bahwa nilai yang diperoleh termasuk ke dalam nilai positif yang tinggi. Nilai korelasi genetik memiliki rentang berkisar antara min 1 sampai dengan 1 dengan 4 kategori yaitu negatif tinggi, negatif rendah, positif rendah, dan positif tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hidayati et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa korelasi genetik mempunyai nilai min 1 sampai dengan plus 1 dengan estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan yaitu kategori negatif tinggi, negatif rendah, positif rendah, dan positif tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai korelasi genetik antara lain adalah gen pleiotropik dan gen berangkai.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwantini et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa korelasi genetik antara dua sifat memiliki nilai yang dipengaruhi oleh beberapa gen terhadap dua sifat, yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai. Kemudian untuk yang ketiga yaitu repeatabilitas. Definisi repeatabilitas sendiri, repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat yang muncul berulang selama ternak masih dalam masa produksi dan selama ternak tersebut masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Darwati et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik untuk mengetahui daya ulang sifat yang dimiliki individu selama individu tersebut hidup. Nilai repeatabilitas biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Nilai repeatabilitas biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama dengan produksi selanjutnya pada individu yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Novinara et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa repeatabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara produksi pertama dengan berikutnya pada satu individu. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya lakukan, diperoleh hasil nilai repeatabilitas antar kelas pada sapi Madura sebesar 0,36924. Hasil tersebut berarti menandakan bahwa nilai yang diperoleh termasuk ke dalam kategori nilai rentang yang sedang. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas yang diperoleh pada sapi Madura tersebut sebesar min 0,00625. Hasil tersebut berarti menandakan bahwa nilai repeatabilitas yang diperoleh termasuk ke dalam nilai repeatabilitas yang jarang sekali muncul. Repeatabilitas memiliki nilai rentang berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Akan tetapi, untuk nilai yang bersifat negatif itu sangat jarang sekali muncul. Nilai repeatabilitas memiliki sifat yang rendah apabila bernilai kurang dari 0,2, bersifat sedang apabila memiliki nilai 0,2 sampai dengan 0,4, dan bersifat tinggi apabila memiliki nilai lebih dari 0,4. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saputra et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila nilainya 0,0 sampai dengan 0,2, sedang apabila nilainya 0,2 sampai dengan 0,4, dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,4. Apabila nilai repeatabilitas mendekati angka 1, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa suatu sifat pada ternak memiliki peluang yang cukup besar untuk diulang pada periode produksi berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Darwati et al. 2019 yang menyatakan bahwa semakin nilai repeatabilitas mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mampu mengulang produksi di masa yang akan datang seperti yang telah dicapai saat ini. Sedangkan nilai repeatabilitas yang mendekati 0 itu menunjukkan bahwa suatu sifat pada ternak tersebut sulit untuk terulang kembali pada periode produksi berikutnya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas antara lain adalah keragaman individu yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rahmawati et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya keragaman genetik. Sedangkan untuk nilai repeatabilitas yang rendah menunjukkan tingginya keragaman lingkungan. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
Nilai heritabilitas yang didapatkan berdasarkan perhitungan pada bobot lahir 1 itu termasuk dalam kategori rentang yang rendah, sedangkan pada bobot sapi 1 termasuk ke dalam kategori yang tinggi. Untuk nilai korelasi genetik yang diperoleh pada perhitungan termasuk ke dalam kategori positif tinggi, dan untuk nilai repeatabilitas antar kelas termasuk ke dalam kategori yang sedang, sedangkan untuk repeatabilitas dalam kelas yang didapatkan termasuk ke dalam nilai yang sangat jarang sekali ditemukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan yang telah dilakukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan seleksi terhadap ternak, dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang unggul dan lebih baik. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.